guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Long Yao berkata, Fang Han, selamat telah melangkah ke ranah rahasia misterius. Masa depanmu cerah. Kali ini, selama kamu dapat mengalahkanku, kamu akan mendapatkan pil yin yang wanshu, dan cermin api yang fabao jin guangli murni. Ucap Long Yao di atas panggung, sepertinya tidak ada pandangan gugup di wajahnya. Fang Han berkata, Long Simei, apakah kita masih harus bertarung? Mengenai kekuatan saya, Anda baru saja melihatnya. Saya khawatir, Long Simei tidak ada peluang untuk menang. Jawab Fang Han sedikit terkejut, dia tidak berharap Long Yao benar-benar masih berpikir untuk melawannya, dan dia tidak secara otomatis mengakui kekalahan. Tampaknya wanita ini bukan karakter yang kaku. Menurut aturannya, Fang Han harus memanggil Long Yao sebagai kakak senior, tetapi segera setelah ia dipromosikan ke ranah rahasia misterius, ia saat ini dapat dipanggil saudara. Fang Han, kamu memang kuat dan pintar. Dan juga, jelas kamu sudah melangkah ke ranah rahasia misterius. Luo Sengmen Ye Nantian bukan lawanmu. Sejujurnya, aku tahu bahwa itu sulit untuk menghadapimu, tetapi demi satu pil yin dan yang panjang umur, saya harus melakukannya. Karena kultivasi saya telah mencapai batas, saya hanya perlu mengubah langkah terakhir untuk memperkuat vitalitas saya. Setelah meminum yin yang wan soudan, saya dapat segera melangkah ke ranah rahasia misterius. Jika tidak, saya akan tetap menderita mungkin selama 3 tahun atau 5 tahun lagi. Ucap Long Yao berkata dengan tenang. Jika ini masalahnya, Long Simei tolong, Anda harus menembak terlebih dahulu. Ucap Fang Han tahu bahwa Long Yao ini adalah peringkat utama di daftar Sanhe. Fang Han, berhati-hatilah. Teriak Long Yao memadatkan ki dingin, meskipun tidak sekuat Suan Ming Hua Tiandu, tetapi juga dapat membuat Fang Han merasakan sedikit kesemutan di anggota badannya. Pedang berbentuk naga, bangkit dari belakang Long Hao. Pedang panjang ini, diselimuti warna kristal es. Long Yao berkata, pedang ini disebut pedang dingin. Itu terbentuk dari naga es dingin di Laut Utara. Kekuatannya jauh di atas pedang 8. Kamu harus berhati-hati, agar tidak terluka oleh pedang dingin ini. Ucap Long Yao menjelaskan karakteristik pedangnya, dia dengan lembut berbicara, tidak seperti Ye Nantian, yang dengan diam-diam membawa racun di tangannya ketika bertarung dengan Fang Han. Fang Han diam tidak berbicara, tetapi dia sudah bersiap. Mananya berkibar setebal 3 kaki. Bagaimanapun, meskipun Long Yao kuat, pedang ciling ini tidak sebagus Luo Sengmen. Fang Han tidak terlalu sulit untuk menghadapinya. Long Yao berkata, Fang Han, kamu telah terjebak oleh dinding es yang terkondensasi oleh es dan para dewa, dan manamu terus dikonsumsi. Jika kamu ada senjata sihir yang kuat, kamu mungkin dapat menembus dinding es. Jika tidak ada senjata sihir, bahkan jika kamu bisa keluar, kekuatanmu akan banyak dikonsumsi. Kali ini, saya mengambil harga yang murah. Ucap Long Yao tersenyum. Itu belum tentu. Jawab Fang Han juga tersenyum, mana dari seluruh tubuhnya tiba-tiba menyusut. Mana itu ditarik ke dalam tubuhnya kembali. Dinding es diledakkan dan kemudian hancur, dan sebagian besar dinding es pecah. Sehingga para murid luar dan para murid batin terbang menghindari serpihannya dengan cepat. Melihat Fang Han keluar dari sana, mata Long Yao terbuka. Dia tidak menyangka bahwa Fang Han akan sekuat itu. Selanjutnya, Fang Han muncul di langit, menatap acuh tak acuh ke bawah. Kemudian, mana Fang Han melonjak, berputar-putar di sekitar tubuhnya, dia mengangkat tangannya dan mana yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi benang sutra, terjalin membentuk jaring yang padat, dan dia menangkap Long Yao seperti ikan terperangkap oleh jaring. Fa Jing, Fang Han, kamu ternyata memiliki kristal, itu dapat menambahkan mana. Tidak heran, ucap Long Yao yang masih terperangkap oleh jaring, awalnya dia terkejut melihat mana Fang Han,
Tetapi ketika melihat beberapa potongan spar tiba-tiba terbang di atas Fang Han, barulah dia mengerti. Spar ini adalah kristal yang dia dapat di alam bawah tanah. Long Yao berkata, "Aku mengaku kalah, tolong." Ketika Fang Han mendengar ini, mana yang membungkus dua harta milik Long Yao segera dikirim ke sisi Long Yao. Fang Han berkata, "Metode Long Simei benar-benar brilian, tapi kali ini tetap aku yang memimpin." Setelah mengalahkan Long Yao, Fang Han tahu bahwa dia adalah yang pertama dalam daftar Sanhe, dan Yin Yang Wan Shu Pil dan cermin api Jin Guangli adalah miliknya. Fa Jing adalah sepotong kristal yang didapat dari kastil penyihir Ashura besar. Ini adalah biji material yang diimpikan oleh semua orang di dunia. Para master magis dapat menyerap kekuatan kristal itu. Dan Long Yao berpikir bahwa Fang Han tidak akan pernah lelah, karena kehabisan mana. Dia berkata, "Sayangnya, saya harus menunggu 3 atau 5 tahun lagi untuk melangkah ke alam rahasia misterius." Ucap Long Yao mengambil alih senjata ajaibnya, dia menggelengkan kepalanya, melangkah keluar dari platform dengan penyesalan yang tak terbatas. Fang Han melihat punggung Long Yao, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu hingga membuat wajahnya tersenyum. "Bagus, Fang Han. Kamu adalah yang pertama dalam daftar Sanhe," teriak para penatua. Fang Han mengangguk, dan Long Yao secara otomatis jatuh ke tempat kedua. Sedangkan Hong Yi sebenarnya menempati tempat kelima dalam daftar Sanhe. Adapun Yuan Jiankong, Ye Nantian telah keluar dari daftar Sanhe. Tetua itu berkata, "Ini adalah Yin dan Yang Soudan, dan ada cermin api cahaya emas yang murni. Yin Yang Wan Shu Dan adalah obat tertinggi dari Akademi Yuhua kita, meskipun Anda telah mengolah tubuh ke alam rahasia misterius, dan Anda tidak terlalu menginginkannya. Tetapi mengambilnya dapat membuat mana Anda lebih kuat. Efek terbaik adalah itu dapat mengubah tubuh Anda, membuat vitalitas lebih kuat, dan meningkatkan kemampuan Anda. Yang lebih penting, Anda harus tahu bahwa walaupun Anda aktif secara fisik, harapan hidup Anda hanya akan melebihi 150 tahun paling banyak. Melangkah ke alam rahasia misterius, tidak akan meningkatkan harapan hidup, kecuali seorang di ranah surga dan manusia, tingkat kelima ranah supernatural realm, di alam tingkat 5, tubuh dan organ-organ akan diperkuat. Ini dapat sangat meningkatkan umur mencapai usia 800 tahun. Oleh karena itu, penguasa di alam surga dan manusia sangat dihormati. Dan Sekte Yuhuamen menaruh perhatian besar pada Fang Qingsu untuk melakukan retret itu juga karena ini. Perlu diketahui bahwa Jiu Yi Jindan lebih ajaib dari Yin dan Yang Wan Shu dan metode budidaya tubuh emas Jin Luo adalah latihan rahasia Huang Kuanmen, juga dibuat untuk meningkatkan tubuh dan meningkatkan umur. Fang Han menatap cermin api emas. Fang Han segera tahu bahwa ini adalah senjata sihir murni. Tetua itu berkata, cermin api emas ini dapat memancarkan api emas, memurnikan iblis, dan api murni yang bisa digunakan untuk memadamkan tulang. Kamu bisa memasukkan api murni ke dalam tubuh dan memperkuat fondasimu. Setelah ini, pergilah ke kuil surga, para penatua akan menilai kelahiranmu, kemudian mempromosikanmu sebagai murid sejati, memberimu sebuah puncak. Juga mengajarimu salah satu dari 8 kekuatan gaib Sekte Yuhuamen. Mendengar itu, Fang Han tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia belum belajar kekuatan magis seperti pisau guntur listrik ungu dan lainnya. Dengan mempelajari hal-hal ini, kekuatannya akan benar-benar meningkat. Tiba-tiba, Senior Jialan muncul dan berkata, "Fang Han, kau membantuku memenangkan jarum tianmu. Aku sangat bahagia." Fang Han menjawab, "Senior Jialan telah memberi pedang, itu adalah rahmat, aku tidak akan pernah lupa." Ucap Fang Han sambil mengeluarkan Yin dan Yang Wan Shu Dan. Dia berkata, "Yin dan Yang Shou Dan ini, aku juga meminta saudari untuk menyerahkannya ke Long Yao, agar dia dapat segera menerobos ke alam rahasia misterius." Melihat tindakan Fang Han, Senior Jialan terkejut. Bahkan beberapa tetua ikut melongo. "Kenapa? Meskipun kamu telah mengolah alam rahasia misterius, Yin Yang Wan Shu Dan ini dapat menambahkan Shou Yuan."
Semakin lama harapan hidup, semakin banyak kesempatan untuk berkultivasi, ucap Jialan menatap pil itu, matanya berkilau dengan kecemerlangan tunggal. Fang Han berkata, aku telah bersumpah, dalam 10 tahun terakhir, hidup dan matiku ada di platform surgawi bertarung dengan Hua Tiandu. Jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku akan bunuh diri. Jadi harapan hidup umur panjang dari Pil Yin dan yang ini tidak penting bagiku. Ucap Fang Han tersenyum sedikit. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.